Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dynamic routing. Oke. Nah, dynamic routing itu adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis atau dinamik. Nah, jenis berdasarkan area atau lingkup. Yang pertama ada Interior Gateway Protocol atau IGP. Nah, IGP ini untuk routing dalam satu organisasi atau AS, Autonomous System, yaitu seperti RIP, EIGRP, OSPF, dan ISIS. Nah, yang kedua ada Exterior Gateway Protocol, yaitu EGP. Ini itu untuk routing antar organisasi atau antar AS. Jadi, contohnya itu BGP, Border Gateway Protocol. Selanjutnya ada dynamic berdasarkan cara kerjanya. Nah, di sini yang pertama ada distance vector, yaitu router mengandalkan informasi dari tetangga atau neighbor untuk menentukan rute terbaik. Nah, misalnya RIP atau IGRP. Lalu link state, router membangun peta jaringan sendiri atau database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, contohnya itu OSPF dan ISIS. Yang terakhir ada hybrid, kombinasi distance vector dan link state, yaitu EIGRP. Selanjutnya ada komponen dasar dynamic routing, yaitu yang pertama ada neighbor atau router lain yang saling bertukar informasi routing. Lalu metrik, nilai untuk menentukan jalur terbaik bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lainnya. Lalu ada routing table yang berisi daftar jaringan, tujuan, dan jalur menuju ke sana. Lalu ada algoritma, proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contohnya Dijkstra, Bellman, Ford. Oke, yang pertama ini kita masuk ke EIGRP. Kita masuk ke IGP dulu ya, yang interior. Habis itu kita ke eksterior. Yang pertama ada EIGRP atau Ancient Interior Gateway Routing Protocol, yaitu adalah protokol dynamic routing yang dikembangkan oleh Cisco System. Nah, EIGRP ini juga digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau best path dalam suatu jaringan autonomous system atau AS secara otomatis. Jadi dia itu adalah pengembang dari IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. Dia itu juga termasuk dalam kategori hybrid routing protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Nah, sini juga ada cara kerjanya ya. EIGRP menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number atau ASN. Langkah kerjanya yang pertama neighbor discovery atau router saling mengenali atau membangun urgency dengan router tetangga melalui pesan hello. Nah, selanjutnya ada topologi exchange. Dia tuh setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi. Jadi itu berisi semua root yang diketahui. Selanjutnya ada root calculation. Jadi dia menggunakan algoritma dual atau diffusing update algorithm untuk memilih root terbaik tanpa looping. Nah, yang terakhir ada routing table update atau jalur terbaik disimpan dari routing table dan hanya perubahan bukan seluruh table yang dikirimkan ke router tetangga atau membuat EIGRP efisien. Nah, jadi itu yang tabel yang dikirim itu yang sudah dirubah aja ya, bukan seluruhnya. Jadi apa yang sudah dirubah aja. Misalnya 1, 2, 3. Nah, yang dirubah cuma 3 nih. 3 jadi 5. Nah, jadi yang dikirim itu aja. 1, 2-nya tetap nggak dikirim. Oke, selanjutnya ada di sini tuh ada pesannya ya, ada hello. Hello tuh untuk menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor. Lalu ada update, mengirim informasi rute baru atau perubahan. Query menanyakan rute ke router tetangga. Lalu reply menjawab query dengan route yang dimiliki. Oke.
Jadi si query itu tugasnya nanyain. Nah, kalau reply ini tugasnya menjawab. Lalu ada ACK itu mengkonfirmasi penerimaan pesan update. Oke, sekarang kita lanjut aja ke konfigurasi di Cisco Packet Tracer. Oke guys, jadi sini kita sudah masuk ke halaman Cisco Packet Tracer. Sekarang di sini saya memiliki suatu topologi yang sudah diberikan IP networknya ya. Nah, sekarang di sini kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu kepada router dan PC yang ada di sini. Oke, let's go. Oke guys, di sini kan kita sudah beres ya ke konfigurasi IP-nya. Sekarang kita akan konfigurasi routingnya. Oke, pertama di sini kita ke router. Nah, kalian bisa lihat sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini saya akan bahas 2 saja. BGP dengan EIGRP, oke? Jadi itu dia masuk ke IGP dengan EGP. Kita bahas 2 itu aja, masing-masing satu contoh, oke? Sekarang kita masuk ke EIGRP. Lalu apalagi kita disuruh kasih number AS-nya ya, satu aja. Nah, di sini jika sudah kalian masukin saja network yang terhubung ke router itu, yaitu 10, 10, 10, 0. Udah, gini aja, nggak perlu apa-apa lagi. Checklist, enter. Lalu 192.168.10. Udah, sesimpel itu. Sekarang kita ke yang sebelahnya. Udah, sesimpel itu. Kita ke router lagi, EIGRP, sorry, 1, lalu network 10.0, lalu 172.168. Sorry, 172.20.1.0. Sebentar guys, saya ada lupa sesuatu. Saya belum masukkan IP di sini ya. Masukkan IP dulu. 1.2. Oke, sekarang kita tes. Sukses. Oke, sesimpel itu guys. Nah, sekarang kita coba pakai ini ya, pakai tambahan. Oke udah guys, sekarang kita konfigurasi lagi ya. Ini kita hanya perlu nambahin 2 network yang baru saja, yaitu network ini 20 dengan 192.168.20. Oke, kita balik lagi ke router EIGRP 1 network 20 network berapa tadi, 192.168.20. Nah udah, sekarang di sini router EIGRP 1 network 20 network 192.168.20. Beres. Sekarang kita tes ping.
sukses. Kita ke ujung, sukses. Nah, sekarang saya ada kasih tambahan sedikit berbeda, yaitu kita kasih switch. Nah, udah ya. Oke, sekarang sabar dulu, kita kasih IP-nya dulu. Ini kita buat VLAN ya. VLAN 10 dan 20. VLAN 10 berapa? 72, 16, 100, 0, 99, VLAN 20, 16, 20, 99. Ini ya. Oke, sekarang kita kita konfigurasi dulu IP-nya dulu. Sini exit, interface key 0/2, sorry 0/2. Kita nyalakan saja interface-nya. Udah nyala ya. Mana? Oke, sudah nyala. Sekarang kita konfigurasi VLAN-nya dulu deh. Konfigurasi VLAN-nya di sini. VLAN 10 0/2 FA ya. FA 0/2 switch port. Kita bikin VLAN 20 name interface-nya 0/3 switch port access. Jangan lupa kita trunking. Jangan lupa kita trunking, yaitu di interface 1 ya. Udah terang. Oke. Sudah nih, ini udah diterang. Bener ya? 2, 3. Oke. Sekarang kita masuk ke routernya lagi. Tadi kan interface sudah dinyalakan, sekarang kita masuk ke sub interface, yaitu interface G0/2.10 IP address encapsulation IP address 172.16.101. Kita bikin DHCP aja. Net 172.16.100. Oke, kita masuk ke interface 0/2.20 encapsulation 172.20 IP address 172.168.200. Kita ikutin kayak yang tadi di atas saja. Oke, sekarang kita minta IP-nya terlebih dahulu ya. Dapat. Ini dapat. Oke. Nah, sekarang kita masukin routing EJRP-nya. Yaitu kita network masukin 172.168.100.0 lalu 200. Nah, udah beres.
Gitu aja. Kita coba ya. Enter VLAN, sukses. 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 Nah, gimana sukses di sini? Dulu kita lihat. Ini udah terhubung semua, oke? Ini ada 10 10 10, 20 20 20, 16 0, 100 200, 20 0. Oke, udah terhubung semua, oke? Nah, selanjutnya kita akan ke yang BGP. Nah, guys, BGP. Sekarang kita masuk ke BGP ya. Tadi EIGRP sudah, sekarang kita ke BGP. Ke jenis yang EGP-nya. Kan tadi IGP, Interior Gateway Protocol, sekarang ke Exterior Gateway Protocol. Jadi BGP itu adalah Border Gateway Protocol. Dia tuh protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar. Jadi dia tuh antar autonomous system. Jadi antar AS. BGP termasuk jenis EGP atau Exterior Gateway Protocol. Jadi BGP digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan, ISP, atau antar negara di internet. Jadi dia tuh super duper luas, jaringan yang sangat besar. Nah, ini yaitu menentukan rute terbaik antara AS. Lalu memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global. Mengontrol jalur keluar dan masuk traffic antar ISP, mendukung kebijakan routing polisi berdasarkan aturan bisnis bukan sekedar jarak. Nah, di sini juga BGP memiliki dua jenis, yaitu eBGP dan iBGP. eBGP yaitu external BGP, yaitu antar AS yang berbeda, lalu iBGP internal BGP, yaitu antar router dalam satu AS yang sama. Nah, kita akan melakukan konfigurasi di Cisco Packet Tracer, oke? Let's go. Oke, sekarang kita sudah di halaman Cisco Packet Tracer. Di sini kita melanjutkan yang tadi. Ini saya sudah siapkan suatu topologi dengan dua router dan dua PC yang sudah dikonfigurasi IP-nya. IP-nya sudah tertera di sini ya. Nah, sekarang kita akan langsung konfigurasi routingnya saja, yaitu routing BGP. Itu tidak beda jauh dengan yang EIGRP. Sini kita tinggal router BGP. Sama saja masukin autonomous system atau AS. Kita pakai AS1, di sebelahnya AS2. Oke, sini. Nah, bedanya itu di sini. Kalian pakai neighbor. Neighbor 10.10.2 remote AS2. Apa sih Bang remote AS2 tuh? Jadi tuh dia remote ke BGP yang AS tetangga. Neighbor itu AS ya. Neighbor itu tetangga. Oke. Nah, di sini oke, habis itu masukin deh seperti biasa. Nih, kelebihan. Bedanya sedikit di sini kita tambahin subnet mask ya. 255 lalu 11. Oke. Kita lakukan juga di yang satunya. Kok bisa exit router BGP 2 import tadi udah di neighbor ya. Sekarang kita langsung saja 10 network 10 10 10 0. Sorry masnya.
2,2 22. Oke, kita coba sekarang. Yang mana salah satunya aja. Udah digas IP belum? Oh, coba kita naik bor dulu. Naik bor 10, 10, 10, 1, rotas 1. Baru kita masukin network. Coba ya. Nah, successful. Oke, berhasil ya. Sekarang kita tambahin udah ya guys. Sekarang sini kita langsung aja kita ke router yang tengah ini. Oke, sudah guys. Sekarang kita ke router yang tengah ini, kita lakukan router BGP lagi. Tapi hanya menambahkan networknya kita ganti ke AS kanan. Lalu menambahkan satu network ya. BGP 2 network 2022 remote as 3 network. Nah, sekarang kita di sini masukin net. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek. Sukses. Dan sukses. Oke. Mungkin segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you sudah nonton sampai sejauh ini. Thank you. The next video.